Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpajakan 2 dengan judul PPh Badan. Pajak penghasilan badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Subjek PPh Badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh Badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau BUMN, BUMD, BUMDes, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, lembaga dan bentuk badan lainnya, kontra investasi kolektif atau KIK, bentuk usaha tetap. Objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh Badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh ini meliputi hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga, dividen, royalti atau imbalan, sewa keuntungan karena pembebasan hutang, peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran, penghasilan dari usaha berbasis syariah, serta surplus Bank Indonesia. Norma perhitungan penghasilan mengenai pajak. Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha atau PPh Badan, harus terlebih dahulu mengetahui norma penghasilan mengenai pajak badan. Caranya dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal, di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dalam kegiatan usaha maupun bukan. Setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan apabila menggunakan pembukuan. Kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Penghitungan pajak penghasilan terutang. Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian BU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Pembukuan wajib pajak. Pembukuan ini berlaku untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Ketentuan pembukuan diatur dalam pasal 28 UU KUP. Berdasarkan dokumen dari Kementerian Keuangan, isi dari pasal 28 UU KUP adalah sebagai berikut. Wajib pajak di Indonesia wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebagaimana diwajibkan melakukan pencatatan. Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dapat menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai wajib pajak bersifat final. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan setelah pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan atau metode penyusutan dan amortisasi. Tarif PPh Badan. Perlu dipahami, pemerintah telah menurunkan tarif PPh Badan dari sebelumnya sejak tahun 2020 melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk persyarat terbatas. Tarif PPh Badan diturunkan. Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Melalui Blade baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021 dan 20% mulai berlaku pada tahun 2022. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka atau TBK, menjadi 19% pada 2020 dan 2021 serta 17% mulai pada tahun 2022. Tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini ada syaratnya, yaitu yang pertama saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Yang kedua, setiap pihak di dalam persero terbuka atau PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Yang keempat, saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Dan terakhir, membuat laporan kepada Direktur Jenderal Pajak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.